ChatGPT bisa membuat cerita. Ceritakan yang tragis, tikus dan kucing. Nah, apakah betul ChatGPT itu bisa membuat cerita? Nah, katanya dari itu bisa membuat cerita. Mari kita saksikan. Jadi saya pengen ChatGPT menceritakan tentang cerita yang tragis antara tikus dan kucing. Nah, ini ChatGPT, maaf saya tidak bisa menceritakan cerita palsu atau kekerasan hewan karena hal yang ini tidak pantas, bertentangan dengan etika atau moral. Pertanyaan atau topik lain yang ingin saya bahas. Nah, jadi ChatGPT ini juga moralitas itu diutamakan, walaupun ini adalah aplikasi AI atau artificial intelligence. Nah, sekarang coba saya mau minta ChatGPT itu untuk menceritakan tentang yang lain. Ceritakan tentang hubungan mesra sungai kecil terhalang dan samudera. Nah, ini saya pengen ChatGPT menceritakan tentang hubungan mesra antara sungai kecil dan samudera. Coba kita coba ini. Nah, ini bisa menceritakan ini ya. Sungai kecil samudera memiliki hubungan yang sangat erat karena saling. Nah, mari kita lihat. Nah, ini mari kita lihat hasil ChatGPT. Jadi saya minta ChatGPT menceritakan tentang hubungan mesra antara sungai kecil dan samudera. Sungai kecil dan samudera memiliki hubungan yang sangat erat karena saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, dan seterusnya. Jadi ini bisa dilihat, inilah mesin sekarang sudah bisa bercerita. Jadi nanti yang jadi permasalahan ketika anak-anak yang kita ajar, kita minta untuk membuat cerita, tapi anak-anak membuka ChatGPT. Nah, ChatGPT ini memang tingkat kecerdasannya sudah kecerdasan tingkat tinggi. Jadi dari informasi, ketika ada dosen diberikan makalah yang disusun oleh ChatGPT, dia bisa menilai itu sudah tergolong baik. Jadi apakah ini perlu kita waspadai bagi Bapak dan Ibu guru, atau ini bisa mendukung pembelajaran. Oleh sebab itu ketika kita tanya apakah ChatGPT itu berbahaya bagi siswa, coba apakah ChatGPT berbahaya bagi siswa. Mari
kita tanya kepada ChatGPT. Jadi tanggapan ChatGPT ini menganggap aplikasi AI ini berbahaya atau tidak untuk siswa. Mari kita lihat apa saran ChatGPT. Nah, ChatGPT mengatakan bahwa ChatGPT tidak berbahaya bagi siswa. ChatGPT adalah sebuah program komputer dan seterusnya. Jadi inilah tantangan kita ketika kita menggunakan ChatGPT atau siswa-siswa menggunakan ChatGPT, itu harus ada bijak ya. Jadi walaupun ini teknologi yang sangat cerdas, jadi ChatGPT ini bisa kita manfaatkan untuk membantu siswa, tetapi nanti ketika ketergantungan siswa terhadap ChatGPT itu sangat tinggi, nanti ketika internet mati, jadi kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, atau siswa tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebaiknya ChatGPT itu betul-betul digunakan dengan bijak supaya kita tidak kehilangan generasi yang bisa berpikir cerdas dan kritis secara alami. Demikian, nanti kita akan lanjut tentang cerita lain. Atau kalau kita mau meminta ChatGPT untuk merumuskan ya, mengerjakan tolong ya, ini permintaan, tolong kerjakan soal cerita tentang penjumlahan. Nah, jadi saya meminta ya ChatGPT untuk membuat soal cerita tentang penjumlahan. Apakah soal-soal nanti masuk akal atau enggak? Kita lihat sekarang. Nah, saya minta. Tentu saya siap membantu. Nah ini. ChatGPT sudah bisa membuat soal cerita. Jadi tentang apapun ya. Jadi pada sebuah kebun binatang terdapat 5 kucing dan 8 burung. Kemudian datang lagi 6 burung. Nah ini. Jadi ChatGPT itu sudah bisa membuat soal cerita yang nantinya betul-betul kalau kita tidak bijak dalam menggunakan alat ini, akan mengakibatkan guru atau siswa akan enggan untuk membuat soal. Jadi sangat tergantung pada aplikasi ini. Sekian, terima kasih. Kita tutup. Selamat siang, sore, pagi, dan malam. Terima kasih.